Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hakikat kualitatif dengan rekan saya, Hanum Latifah. Nama saya Alifionita Nurhikmaning Tias. Berikut adalah materi yang akan kami jelaskan. Materi yang pertama ada karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, lingkungan yang alamiah. Yang kedua, beragam sumber data. Yang ketiga, analisis data induktif dan deduktif. Yang keempat, deskriptif. Yang kelima, makna dari para partisipan. Yang keenam, refleksivitas. Yang ketujuh, pandangan menyeluruh. Dan yang kedelapan, peneliti sebagai instrumen kunci. Yang pertama, lingkungan yang alamiah. Alamiah berarti bahwa data diperoleh dengan cara berada di tempat di mana penelitian itu akan dibuat. Singkatnya, peneliti terlibat langsung dalam penelitian tersebut, baik dalam hal pengumpulan data melalui wawancara atau observasi, begitu halnya juga dengan analisa dan interpretasi data. Yang kedua, ada beragam sumber data. Para peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari beragam sumber seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan informasi audiovisual daripada hanya bertumpu pada satu sumber data saja. Kemudian, peneliti mereview semua data tersebut, memberikannya makna, dan mengolahnya ke dalam kategori atau tema yang melintasi semua sumber data. Kemudian yang ketiga ada analisis data induktif dan deduktif. Para peneliti kualitatif membangun pola, kategori, dan temanya dari bawah ke atas atau induktif, dengan mengolah data-data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak. Secara deduktif, para peneliti melihat kembali data mereka dari tema-tema untuk menentukan apakah lebih banyak bukti dapat mendukung serta tema dan apakah mereka perlu menggabungkan informasi tambahan. Berikutnya yang keempat ada deskriptif. Data deskriptif mengandalkan bahwa data tersebut berupa teks. Untuk menangkap arti yang mendalam tidak mungkin diperoleh hanya dalam bentuk angka, karena angka itu sendiri hanyalah simbol. Simbol tidak memiliki arti pada dirinya sendiri, dan analisa data yang baik haruslah sedekat mungkin dengan tempat di mana data itu diambil. Yang kelima, makna dari para partisipan. Dalam keseluruhan proses penelitian kualitatif, peneliti terus fokus pada usaha mempelajari makna yang disampaikan para partisipan tentang masalah atau isu penelitian, bukan makna yang disampaikan oleh peneliti atau penulis lain dalam literatur tertentu. Berikutnya yang keenam, refleksivitas. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merefleksikan bagaimana peran mereka dalam penelitian dan latar belakang pribadi, budaya, dan pengalamannya berpotensi membentuk interpretasi, seperti tema-tema yang mereka kembangkan dan makna-makna yang mereka anggap sebagai sumber data. Yang ketujuh ada pandangan menyeluruh. Para peneliti kualitatif berusaha membuat gambaran kompleks dari suatu masalah atau isu yang diteliti. Hal ini melibatkan usaha pelaporan perspektif, pengidentifikasian faktor-faktor yang terkait dengan situasi tertentu, dan secara umum usaha membuat sketsa atas gambaran besar yang muncul. Untuk itulah, para peneliti kualitatif diharapkan dapat membuat suatu model visual dari berbagai aspek mengenai proses atau fenomena utama yang diteliti. Model inilah yang akan membantu mereka membangun gambaran holistik. Yang kedelapan, peneliti sebagai instrumen kunci. Para peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara dengan para partisipan. Mereka bisa saja menggunakan protokol atau sejenis instrumen untuk mengumpulkan data, akan tetapi sebenarnya merekalah yang menjadi satu-satunya instrumen dalam pengumpulan informasi. Mereka pada umumnya tidak menggunakan kuesioner atau instrumen yang dibuat oleh peneliti lain. Berikutnya ada tujuan penelitian kualitatif.
Ada 3 tujuan penelitian kualitatif. Yang pertama, untuk menggambarkan objek penelitian atau describing object. Yang kedua, mengungkapkan makna di balik fenomena atau exploring meaning behind the phenomena. Yang ketiga, menjelaskan fenomena yang terjadi atau explaining object. Yang pertama, menggambarkan objek penelitian atau describing object. Salah satu tujuan penelitian kualitatif adalah menggambarkan objek penelitian. Objek penelitian agar jelas dan dapat dimaknai, maka perlu digambarkan dengan cara memotret, memvideokan, mengilustrasikan, dan menarasikan secara verbal ataupun non-verbal. Penggambaran ini dapat dilakukan terhadap objek yang berupa peristiwa, interaksi sosial, aktivitas sosial religius, dan sebagainya. Yang kedua, mengungkapkan makna di balik fenomena atau exploring meaning behind the phenomena. Makna di balik fenomena dapat diungkapkan apabila peneliti melihat dengan seksama di balik apa yang ditampilkan, diperlihatkan, dan diungkapkan melalui wawancara mendalam atau deep interview dan observasi berpartisipasi atau participation observation. Berikutnya, yang ketiga ada menjelaskan fenomena yang terjadi atau explaining object. Fenomena yang tampak di permukaan seringkali tidak sama dengan apa yang menjadi tujuan, menjadi inti persoalan, atau dengan kata lain yang tampak berbeda dengan maksud utama. Dalam keadaan demikian, perlu adanya penjelasan secara detail, rinci, dan sistematis. Klarifikasi secara objektif perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan konsepsi atau misconception, kesalahpahaman atau misunderstanding, dan kesalahan interpretasi atau misinterpretation. Materi yang berikutnya yaitu ragam penelitian kualitatif. Yang pertama ada biografi, yang kedua riset fenomenologi, yang ketiga grounded theory, yang keempat etnografi, dan yang kelima studi kasus. Yang pertama, biografi. Dezin menulis bahwa metode biografi adalah suatu metode penelitian yang berusaha menghadirkan sejarah kehidupan seseorang serta manfaatnya bagi pembaca. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi naratif. Asumsi dasar metode ini adalah pengalaman setiap manusia selalu memiliki arti khusus. Di akhir tahap penelitian, peneliti harus menggabungkan dengan gaya naratif pandangan-pandangannya tentang kehidupan partisipan dengan pandangan-pandangannya tentang kehidupan peneliti sendiri. Berikutnya yang kedua ada riset fenomenologi. Riset fenomenologi merupakan rancangan penelitian yang berasal dari filsafat dan psikologi, di mana peneliti mendeskripsikan pengalaman kehidupan manusia tentang suatu fenomena tertentu seperti yang dijelaskan oleh para partisipan. Yang ketiga ada grounded theory. Grounded theory merupakan rancangan penelitian dari sosiologi yang di dalamnya peneliti memperoleh teori umum dan abstrak dari suatu proses, aksi, atau interaksi tertentu yang berasal dari pandangan-pandangan partisipan. Ragam penelitian kualitatif yang keempat ada etnografi. Etnografi adalah rancangan penelitian yang berasal dari antropologi dan sosiologi yang di dalamnya peneliti menyelidiki pola perilaku, bahasa, dan tindakan dari suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama. Etnografi berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti seseorang atau kelompok budaya. Kata ini menunjuk kepada penggambaran tentang cara hidup manusia secara berkelompok. Asumsi dasar dari metode ini adalah bahwa manusia yang hidup bersama selalu menjadi hubungan dengan manusia yang lain. Creswell menggambarkan etnografi sebagai suatu metode yang hendak menggambarkan dan menafsirkan dunianya dari suatu kelompok orang yang memiliki kesamaan pola hidup. Pengumpulan data sering melibatkan observasi dan wawancara. Tujuan utama dari metode ini adalah memahami pengalaman hidup manusia. Hal ini didasarkan pada beberapa pandangan, yaitu
Yang pertama, bahwa realita yang bersifat jamak, yang artinya tatanan sosial manusia terbentuk oleh budaya yang dianutnya. Yang kedua, manusia menciptakan makna melalui refleksi diri, interaksi dengan manusia yang lain. Yang ketiga, tindakan seseorang akan memberikan pengaruh pada orang lain. Yang keempat, keberadaan manusia tertata secara sosial. Dan yang terakhir, bahwa keberadaan manusia bersifat dinamis dan mengerti dinamika adalah sangat penting dalam penelitian. Ragam penelitian kualitatif yang terakhir ada studi kasus. Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus yang seringkali seperti program, peristiwa, aktivitas, dan juga proses dari satu individu atau lebih. Dengan metode ini, peneliti bertujuan melihat suatu kasus secara keseluruhan serta peristiwa-peristiwa atau kejadian yang nyata untuk mencari kekhususannya dan ciri khasnya. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Bentuk studi kasus dapat berupa deskriptif, eksploratif, dan juga eksplanatori. Yang pertama, berupa deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, fakta, atau realita. Yang kedua, berupa eksploratif berarti mencari tahu lebih mendalam tentang suatu kasus untuk kemudian dapat memberikan suatu hipotesis. Dan yang terakhir berupa eksplanatori, yaitu mencari keterangan atas aspek-aspek dan argumentasi sebab akibat. Menurut Patton, proses penyusunan studi kasus berlangsung dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu pengumpulan data mentah tentang individu, organisasi, program, dan tempat kejadian yang menjadi dasar penulisan studi kasus. Langkah kedua adalah menyusun atau menata kasus yang telah diperoleh melalui pemadatan, meringkas data yang masih berupa data mentah, mengklasifikasi dan mengedit, serta memasukkannya dalam satu file yang dapat diatur dan dapat dijangkau. Dan langkah yang ketiga adalah menulis laporan akhir penelitian kasus dalam bentuk narasi. Laporan tersebut haruslah mudah dibaca. Topik dan fokus kajian penelitian kualitatif. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan grand tour observation dan grand tour question, atau yang disebut dengan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini, peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Pada penelitian kualitatif, fokus atau masalah penelitian diharapkan berkembang sesuai dengan kenyataan di lapangan, mementingkan perspektif emik, dan bergerak dari fakta atau informasi atau peristiwa menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, serta bukan sebaliknya, dari teori atau konsep ke data atau informasi. Materi yang terakhir ada prosedur penelitian kualitatif. Prosedur penelitian kualitatif yang pertama ada karakteristik penelitian kualitatif. Sama seperti bertahun-tahun sebelumnya, penulis harus mendiskusikan karakteristik penelitian kualitatif yang akan dipilih dan meyakinkan khalayak tentang karakteristik pilihan penulis. Prosedur penelitian kualitatif yang kedua ada strategi penyelidikan. Di luar karakteristik umum ini, terdapat strategi penyelidikan yang lebih spesifik. Strategi ini berfokus pada pengumpulan, analisis, dan penulisan data, tetapi berasal dari disiplin ilmu dan mengalir selama proses penelitian. Banyak strategi yang ada, seperti 28 pendekatan yang diidentifikasikan oleh Tesch, 19 jenis pohon Walcott, dan 5 pendekatan penelitian kualitatif oleh Creswell. Prosedur penelitian kualitatif yang ketiga ada peran peneliti. Unsur-unsur peran peneliti adalah yang pertama, sertakan pernyataan tentang pengalaman masa lalu yang dapat memberikan latar belakang data di mana audiens dapat lebih memahami topik, latar, atau peserta dan interpretasi peneliti tentang fenomena tersebut. Yang kedua, komentari hubungan antara peneliti dan peserta di situs penelitian. Yang ketiga, tunjukkan langkah-langkah yang diambil untuk mendapatkan izin dari institusi. Yang keempat, diskusikan langkah-langkah yang diambil untuk masuk ke pengaturan dan untuk mendapatkan izin untuk mempelajari peserta atau situasi. Yang kelima, komentar tentang masalah etika sensitif yang mungkin bisa timbul.
Prosedur penelitian kualitatif yang keempat ada prosedur pengumpulan data. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi yang pertama, penetapan batasan penelitian, yang kedua, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara tidak terstruktur atau semi-struktur, dokumen, dan materi visual, dan yang terakhir, penetapan protokol pencatatan informasi. Kualitatif yang kelima ada prosedur pencatatan data. Sebelum memasuki lapangan, peneliti kualitatif merencanakan pendekatan mereka terhadap pencatatan data. Laporan peneliti harus mengidentifikasi data apa yang akan dicatat oleh peneliti dan prosedur pencatatan data. Gunakan protokol wawancara untuk mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban selama wawancara kualitatif. Protokol ini mencakup komponen berikut. Yang pertama, judul yang terdiri dari tanggal, tempat, pewawancara, dan orang yang diwawancarai. Yang kedua, instruksi yang harus diikuti pewawancara sehingga prosedur standar digunakan dari satu wawancara ke wawancara lainnya. Yang ketiga, pertanyaan. Biasanya pertanyaan pemecah kebekuan di awal diikuti oleh 4-5 pertanyaan yang sering menjadi sub-pertanyaan dalam rencana penelitian kualitatif, diikuti dengan beberapa pertanyaan penutup atau pertanyaan seperti dengan siapa saya harus mengunjungi untuk belajar lebih lanjut tentang pertanyaan saya. Yang keempat, proses penjajakan atau pemeriksaan dengan mengajukan 4-5 pertanyaan untuk menindaklanjuti dan meminta individu untuk menjelaskan ide-ide mereka secara lebih rinci untuk menguraikan apa yang mereka katakan. Yang kelima, ada ruang di antara pertanyaan untuk mencatat respon dari partisipan. Dan yang terakhir ada pernyataan terima kasih untuk menyatakan waktu yang dihabiskan orang yang diwawancarai selama wawancara. Prosedur penelitian kualitatif yang keenam ada analisis data dan interpretasi. Pembahasan rencana analisis data mungkin memiliki beberapa komponen. Proses analisis data melibatkan pemahaman dari teks dan data gambar ini, melibatkan persiapan data untuk analisis, melakukan analisis yang berbeda, bergerak lebih dalam dan lebih dalam untuk memahami data, mempresentasikan data, dan membuat interpretasi makna yang lebih besar dari data. Prosedur penelitian kualitatif yang ketujuh ada validitas, reliabilitas, dan generalisasi. Validitas kualitatif berarti peneliti memeriksa keakuratan temuan dengan menggunakan prosedur tertentu. Generalisasi kualitatif adalah istilah yang digunakan secara terbatas dalam penelitian kualitatif karena maksud dari bentuk penyelidikan ini bukan untuk menggeneralisasi temuan kepada individu, situs, atau tempat di luar yang diteliti. Sedangkan reliabilitas kualitatif menunjukkan bahwa pendekatan peneliti konsisten di berbagai peneliti dan proyek yang berbeda. Gibbs menyarankan beberapa prosedur reliabilitas. Yang pertama ada periksa transkrip untuk memastikan bahwa transkrip tidak mengandung kesalahan pengambilan yang jelas selama transkripsi. Yang kedua ada pastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam definisi kode, pergeseran makna kode selama proses pengkodean. Yang ketiga ada untuk penelitian tim, koordinasi komunikasi di antara para pembuat kode melalui pertemuan rutin yang terdokumentasi dengan berbagai analisis. Dan yang terakhir ada kode pemeriksaan silang dikembangkan oleh peneliti yang berbeda dengan membandingkan hasil yang diperoleh secara independen. Prosedur penelitian kualitatif yang terakhir ada penulisan kualitatif. Prosedur dasar dalam melaporkan hasil studi kualitatif adalah mengembangkan deskripsi dan tema dari data untuk menyajikan deskripsi dan tema ini yang menyampaikan berbagai perspektif dari peserta dan deskripsi rinci dari individu. Dengan menggunakan strategi penyelidikan kualitatif, hasil ini juga dapat memberikan narasi kronologis kehidupan individu atau biografi, deskripsi rinci tentang pengalaman mereka atau fenomenologi, teori yang dihasilkan dari data atau teori dasar, rinci potret kelompok berbagi budaya atau etnografi, dan juga analisis mendalam dari satu atau lebih kasus yang disebut dengan studi kasus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.